Puji Tuhan, haleluya, selamat sore untuk kita semua, jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan kita semua. Saat ini kita mau bersama-sama kembali memuji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa yang baik dalam surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini, karena kami tahu hari ini kami boleh ada semua karena Tuhan. Dan saat ini Tuhan, saat yang terindah, saat yang terbaik, kami mau datang kepadamu, memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau, Raja di atas segala, Raja kami. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Mari kita memuji Tuhan, haleluya. Suara kami nyatakan
ingin bersama dengan kami. Dan ketika Engkau bersama dengan kami dapat melewati setiap masa sulit kami Tuhan. Di dalam Engkau ada segalanya Tuhan. Di dalam Engkau kami menemukan segala-galanya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku
baik, ini pengakuan kami pada saat ini. Hanya bersama dengan Tuhan kami akan mengalami damai, mendapatkan damai. Hanya bersama dengan Tuhan kami mendapat kekuatan. Hanya bersama dengan Tuhan kami mendapat penghiburan. Engkau adalah jawaban atas setiap pergumulan masalah kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan pada saat ini Tuhan. Kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan menguatkan kami, firman-Mu yang akan menghibur kami, bahkan menuntun setiap langkah-langkah kami. Berbicara kepada kami lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akan melihat Alkitab kita. Kita akan membaca satu ayat saudara-saudara dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14. Saya rindu kalau saudara ada Alkitab, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Mari pada hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca secara keseluruhan perikop ini, mulai dari ayat yang ke-15, kita akan melihat bahwa sebenarnya apa yang Yesus sampaikan di dalam ayatnya yang ke-27 ada hubungannya dengan ayat-ayat seterusnya. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-30 khususnya, dia bicara tentang bahwa tidak lama lagi dia akan ditangkap. Dalam ayat 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi ketika Yesus berbicara tentang damai sejahtera di dalam ayat-ayat ini, saudara-saudara, ada hubungannya dengan peristiwa di mana Yesus akan menderita, di mana Yesus akan ditangkap, di mana Yesus akan disalibkan. Tetapi di dalam ayat ini kita bisa belajar sebuah kebenaran, saudara-saudara, bahwa damai sejahtera yang dimiliki oleh Yesus dan damai sejahtera yang ditinggalkan Yesus dan diberikan Yesus kepada orang percaya, kepada murid-muridnya, itu tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang akan terjadi nanti. Dan ini yang ingin saya sampaikan pada saat ini, saudara-saudara. Di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu ini, di tengah-tengah banyak masalah pergumulan hidup ini, kita perlu mengalami dan memiliki damai sejahtera yang ditinggalkan Yesus, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus. Beberapa waktu yang lalu ada salah seorang pemerhati pendidikan, saudara-saudara. Saya membaca artikelnya, lalu dia berkata seperti ini: jurusan untuk perguruan tinggi yang punya peluang besar untuk punya pekerjaan yang baik untuk hari-hari depan itu, di dalam artikel itu dia katakan adalah jurusan psikologi dan konseling. Dan dia punya argumentasi, saudara-saudara, kenapa nanti kedua jurusan ini di perguruan tinggi nanti menjadi tempat yang baik untuk mendapat pekerjaan. Dia berkata karena pada hari-hari ini banyak orang yang stres, banyak orang yang bingung, banyak orang yang kehilangan pengharapan. Dan tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memang Alkitab berkata bahwa hari-hari yang ada di hadapan kita adalah hari-hari yang akan semakin sulit, hari-hari yang semakin sukar yang ada di hadapan kita ini. Seandainya saudara membaca di dalam pengajaran Yesus, ketika khotbah Yesus bagian terakhir dan Yesus bicara tentang akhir zaman,
Di dalam kitab Injil Matius pasal 24 sampai pasal yang ke-25, saudara akan menemukan di sana Yesus berbicara tentang tanda-tanda zaman. Dia berkata bahwa akan ada perang, akan ada gempa bumi, akan ada wabah penyakit dan sebagainya. Dan kita sedang bergerak ke arah ke sana, saudara-saudara, penggenapan semua nubuatan-nubuatan Yesus. Bahkan kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-7 tentang pembukaan materai yang ke-4, di situ dikatakan akan ada wabah yang sangat mengerikan, di mana akan membunuh seperempat penduduk bumi ini. Saya dan saudara sedang menuju ke arah penggenapan ini, saudara-saudara. Dan itu sebabnya kalau tadi psikolog itu, pemerhati pendidikan itu berkata bahwa nanti yang akan jurusan yang banyak mendapat pekerjaan itu adalah jurusan konseling dan psikolog, bisa diterima, saudara-saudara. Tetapi saya ingin katakan pada saat ini bahwa tempat ataupun ketika situasi sulit ini terjadi, ketika kita sedang bergerak menuju penggenapan nubuatan-nubuatan yang Yesus katakan, Tuhan mau kita tetap mengalami damai sejahtera. Yesus jelas berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ketika kita melihat peristiwa yang mengerikan terjadi di atas muka bumi ini, Yesus mau, saudara, kita tetap punya damai sejahtera. Dan saya ingin katakan, ketika semua penggenapan nubuatan ini terjadi, ketika apa yang Yesus katakan dalam Matius pasalnya yang ke-24 dan 25, perang, gempa bumi, wabah, penyakit, dan itu pasti akan terjadi. Tetapi ingat, yang tetap memegang kendali atas semua peristiwa ini adalah Yesus. Siapa yang pegang kendali atas semua peristiwa ini, saudara-saudara? Dia adalah pribadi Yesus. Allah yang mengendalikan segalanya, yang hadir dalam kehidupan kita ini. Allah tetap memegang kendali, entah kita mengakuinya atau tidak, saudara-saudara. Yesus tetap memegang kendali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebuah pertanyaan, kira-kira mengapa orang kehilangan damai sejahtera? Mengapa begitu banyak orang dalam hari-hari ini, bahkan ketika sedang menuju penggenapan nubuatan-nubuatan Yesus, kenapa begitu banyak orang kehilangan damai sejahtera? Nah, kalau kita perhatikan di dalam sejarah penciptaan manusia, maka semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, dosa adalah penyebabnya, saudara-saudara. Kuasa dosa yang menghancurkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dosa yang menghancurkan damai sejahtera dalam kehidupan manusia. Tetapi sekali lagi, kita sebagai orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena Yesus memberikan damai sejahtera kepada kita. Di dalam kitab Roma pasal yang kelima, dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang pertama, Bapak Ibu perhatikan, saya akan baca Roma pasal yang kelima ayatnya yang pertama. Saya katakan tadi bahwa kuasa dosa yang menghancurkan damai sejahtera, tetapi kita bersyukur dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama dikatakan begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, saudara-saudara, dosa menghancurkan damai sejahtera dalam muka bumi ini, saudara-saudara. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam ayat yang dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah.
Saya dan saudara sebagai orang-orang percaya adalah orang yang hidup dalam damai sejahtera. Nanti kita akan lihat kenapa kadang-kadang kita kehilangan damai sejahtera itu, saudara-saudara. Sebenarnya karena kita mempercayai dusta iblis. Yang sebenarnya yang harus ada dalam kehidupan kita seperti yang Yesus katakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan itu berbeda dengan damai sejahtera yang dimiliki oleh dunia ini. Sumber damai sejahtera kita adalah Yesus. Bukan materi, bukan jabatan, bukan hal-hal yang lain, saudara-saudara. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini hanya sebuah ilusi. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini seperti fata morgana, saudara-saudara. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus, Yesus katakan, itu ku berikan kepadamu. Itu berbeda dengan yang ada di dalam dunia ini. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Sekali lagi, damai sejahtera kita ada di dalam Yesus. Sekali lagi saya akan baca Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27 ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus ingin katakan memang ada damai sejahtera di dalam dunia ini. Memang ada damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Tetapi saya katakan, saudara-saudaraku, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus adalah damai sejahtera karena hubungan kita dengan Bapa. Kita sebagai anak-anaknya, karena dosa kita sudah diampuni. Kalau kita melihat di dalam sejarah orang-orang yang berhasil, saudara-saudara, secara duniawi, ya, kalau karena popularitas dan harta sebagai sumber damai, harusnya Michael Jackson adalah orang yang paling damai. Tetapi kita tahu bagaimana kehidupan daripada orang ini, saudara-saudara. Ya, tidak ada damai sejahtera. Begitu mengalami banyak ketakutan. Kalau damai sejahtera atau karena kecantikan adalah sumber damai sejahtera, maka salah seorang yang paling damai itu harusnya Marilyn Monroe, saudara-saudara. Tetapi dia harus minum obat-obatan, dia harus minum dengan jumlah overdosis, saudara-saudara. Kenapa? Karena kecantikan bukanlah sumber damai sejahtera. Kalau karena harta dan tahta adalah sebagai sumber damai sejahtera, maka Thierry Costa, harusnya seorang dokter terkenal di Perancis, adalah orang yang mengalami damai sejahtera. Tetapi kita tahu orang ini tewas dengan bunuh diri. Kalau karena kekuasaan dan kehormatan adalah sumber damai sejahtera, maka harusnya Gutierrez Vargas, seorang presiden Brazil, saudara-saudara, dia adalah orang yang pernah menembak sendiri jantungnya dan ia bunuh diri. Kenapa? Karena sebenarnya kecantikan, harta, kekayaan, tahta bukan sumber damai sejahtera. Tetapi sumber damai sejahtera kita adalah Yesus. Damai sejahtera yang Allah berikan adalah sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Damai sejahtera Allah, kualitas batiniah kita yang meluap dari hubungan yang benar dengan Allah. Artinya ketika hubungan kita dengan Allah begitu indah, ketika hubungan kita dengan Allah baik, maka kita pasti orang yang mengalami damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada saat ini saya ingin sampaikan beberapa hal tanda yang jelas dari damai sejahtera Allah. Coba kita lihat dalam kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengalami dan menikmati damai sejahtera yang dari Allah itu?
Yang pertama tanda itu saudaraku, orang yang mempunyai damai sejahtera dengan Allah. Yang pertama, damai sejahtera Allah itu melampaui keadaan. Damai sejahtera Allah itu melampaui keadaan. Saya sampaikan ini bukan penyangkalan terhadap realita, saudara-saudara. Ya, sekali lagi, kita tidak menyangkali terhadap realita kehidupan, dan bukan melarikan diri dari realita. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan, damai sejahtera ini adalah melampaui keadaan. Misalnya seperti Paulus dimasukkan ke dalam penjara, Paulus menghadapi tekanan, Paulus menghadapi penderitaan. Kalau saudara membaca misalnya suratan Filipi adalah suratan sukacita, dia tetap mengalami damai sejahtera. Kenapa? Karena damai sejahtera sebagai sebuah hubungan dengan Tuhan itu melampaui keadaan. Artinya apa yang terjadi dalam hidupnya, apa yang dia alami saudara-saudara, itu tidak menghilangkan damai sejahtera. Apakah ia sakit, apakah ia rugi, apakah ia kehilangan pekerjaan, apakah ia gagal, tetapi dia tetap mengalami damai sejahtera. Ini yang saya katakan, damai sejahtera Allah melampaui keadaan. Mungkin saja kita bisa merasa sedih, mungkin saja kita bisa merasa menangis, tetapi kita tidak kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera Allah melampaui keadaan. Yang kedua, saudara-saudara, damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Jadi saudara-saudaraku, hanya orang yang punya hubungan dengan Tuhan yang bisa tetap mengalami damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang kita miliki itu melampaui segala akal. Saya sudah katakan tadi, kalau misalnya saudara baca di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh, ya, Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh, Paulus berkata, coba kita akan perhatikan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya bahwa damai sejahtera Allah ini melampaui segala akal? Bagi orang yang tidak ada di dalam Kristus, mereka tidak akan bisa mengerti kenapa orang-orang percaya, khususnya di gereja mula-mula, saudara-saudara, mereka dibunuh, mereka ditangkap, mereka dipenjarakan, bahkan Paulus sendiri pun harus dipenjara, tetapi dia tetap mengalami damai sejahtera. Ini maksudnya damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Dirantai sekalipun, tetapi tetap mengalami damai sejahtera. Sebabnya Bapak Ibu sekali lagi, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu melebihi dari apa yang terjadi di luar. Mungkin benar bahwa kita kehilangan pekerjaan, mungkin benar kita lagi rugi, mungkin benar bahwa kita lagi sakit, tetapi kita tetap mengalami damai sejahtera. Kemudian juga Bapak Ibu, bahwa damai sejahtera Allah itu ditawarkan kepada semua pengikut Tuhan. Bukan orang-orang tertentu yang memiliki damai sejahtera itu. Bukan hanya sekelompok orang yang bisa mengalami damai sejahtera itu. Bukan hanya kepada golongan-golongan tertentu, bukan kebanyakan orang tertentu, bukan jabatan tertentu, tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan harusnya punya damai sejahtera Allah. Saudara punya damai sejahtera itu. Kenapa? Ketika hubungan kita dengan Tuhan, damai sejahtera yang kualitas batiniah sebagai sebuah hubungan
yang benar dengan Allah. Kemudian juga Bapak Ibu, bahwa damai sejahtera Allah itu dimaksudkan menjadi kondisi keberadaan yang menetap. Kenapa kita kehilangan, saudara-saudara? Kenapa kadang-kadang damai sejahtera itu datang dan pergi? Karena kita salah punya pemahaman. Seringkali kita mengukur damai sejahtera itu dengan apa yang terjadi. Makanya ada kalanya kita menjadi kehilangan damai sejahtera. Alkitab berkata bahwa Kristus adalah sumber damai sejahtera. Dan ketika Kristus ada dalam hidupmu, sebenarnya engkau tidak pernah kehilangan damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu adalah kondisi sesuatu yang harusnya menetap tinggal dalam hidup kita. Nah, saya katakan tadi, kita coba lihat secara cepat, saudara-saudaraku. Kenapa kita kadang-kadang kehilangan damai sejahtera? Yang pertama adalah dosa, saudara-saudara. Dosalah yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Intimidasi iblis dalam kehidupan kita membuat itu kita kehilangan damai sejahtera. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-48. Yesaya pasal yang ke-48, kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel, Tuhan berbicara lewat Nabi Yesaya. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Yuk kita akan baca bersama-sama ayat ini dan cek dalam kehidupan kita, kenapa kita kehilangan damai sejahtera. Yesaya pasal yang ke-48 ayat 18, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudara perhatikan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya. Hubungan kita dengan Tuhan akan membuat kita mengalami damai sejahtera. Itu sebabnya saudara-saudaraku, jangan biarkan sesuatu dosa sekecil apapun mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Selesaikan itu, supaya damai sejahtera kita seperti sungai yang tidak pernah kering. Di akhir perenungan kita, izinkan saya bertanya dan menguji, apakah engkau hari ini mengalami damai sejahtera? Ujian pertama yang saya ingin pertanyakan adalah, apakah saudara sudah mengucap syukur dan memuji Tuhan dalam hidup? Sekali lagi, salah satu ujian orang yang mengalami damai sejahtera, sekalipun ada badai, sekalipun ada tantangan, apakah engkau sudah mengucap syukur dan memuji Allah? Kalau belum, saudara-saudara, cobalah bersyukurlah kepada Tuhan atas semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, apakah Anda membatasi Allah dengan cara berpikirmu? Kita banyak kehilangan damai sejahtera karena kita membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Dan yang ketiga, apakah Anda merenungkan yang buruk atau negatif dalam hidupmu? Kalau saudaraku hanya merenungkan hal-hal yang buruk, engkau tidak mengalami damai sejahtera. Ada kalanya kita mudah berpikir dan banyak kali kita sering melakukan, tidak ada gunanya, untuk apa mencoba. Lalu banyak orang lagi berpikir, dia itu hanya membuat aku rugi. Selalu yang dia pikirkan adalah hal yang buruk, hal yang negatif. Dia akan berkata, nanti aku akan gagal. Dia belum mulai, tetapi dia sudah berpikir, nanti aku akan gagal. Engkau kehilangan damai sejahtera ketika engkau merenungkan hal yang buruk dan negatif dalam hidupmu. Dan yang terakhir,
Apakah Anda membiarkan emosi negatif berkepanjangan dalam hatimu? Apakah engkau membiarkan emosi-emosi yang negatif berkepanjangan dalam hidup? Ada orang marah terus, saudara-saudara. Dari terbit sampai matahari terbenam, marah terus. Ada orang yang kesal terus. Hari lepas hari kerjanya kesal. Engkau kehilangan damai sejahtera. Sekali lagi, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita pasti mengalami damai sejahtera. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita angkat sebuah pujian tadi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Engkau kehilangan damai sejahtera karena omsetmu menurun. Engkau kehilangan damai sejahtera karena engkau merugi. Tetapi Yesus berkata, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Itu berbeda dengan damai sejahtera yang dunia ini berikan. Damai sejahteramu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Ketika hubunganmu dengan Tuhan tetap baik dan benar, segala sesuatu bisa berubah, tapi damai sejahteramu tetap dengan Tuhan. Tuhan tolong kita tidak sampai stres, saudara-saudara, tidak sampai kecewa ketika segalanya berubah. Yesus sumber damai sejahtera. Mari kita angkat refrennya dan kita akan berdoa. Mari angkat tangan-tanganmu di hadapan Tuhan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat
Tuhan tolong kalau ada di antara kami yang mendengarkan firman-Mu dalam keadaan kehilangan damai sejahtera. Hamba-Mu berdoa damai sejahtera yang melebihi segala akal akan menjadi bagian mereka Tuhan. Ketika kesehatan, ketika ekonomi, bahkan ketika banyak hal terganggu pada hari-hari ini, tetapi hubungan kami dengan Tuhan itu tidak pernah terganggu. Itu yang akan tetap membawa kami dalam damai sejahtera. Hamba-Mu berdoa Tuhan, tolong setiap umat-umat-Mu yang lemah kuatkan Tuhan. Dalam peperangan mengalami kemenangan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan yang berkekurangan cukupkan. Kami tetap bersyukur dengan semua yang kami alami bersama dengan Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ini juga Tuhan tolong aktivitas jemaat-Mu. Ketika mereka bekerja, berusaha, di dalam nama Yesus Engkau berkati. Keluar masuk dari rumah dilindungi dalam nama Yesus. Anak-anak yang akan mengikuti pendidikan dari rumah, Tuhan juga berkati mereka. Semua berkat yang terbaik kami terima. Lebih daripada itu, damai-Mu boleh menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami akhiri persekutuan kami. Mari Bapak Ibu kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati.